Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan, tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi dan pengertian anti korupsi? Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan, sedangkan corruptia juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Indonesia sendiri melalui UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama. Ketujuh jenis tersebut adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Juga menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu yang pertama bureaucratic corruption atau korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Yang kedua adalah political corruption. Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption. Contoh kasus yang saya ambil yaitu pelanggaran 3 pejabat publik, yaitu kasus korupsi Bupati Probolinggo Puput Tantriana. Contoh kasus yang saya ambil yaitu pelanggaran etika pejabat publik, kasus korupsi Bupati Probolinggo Puput Tantriana. Korupsi yang merugikan masyarakat dan negara ini terus berkembang di lingkungan pemerintahan, sehingga perlu adanya pengawasan yang optimal, tindakan preventif didukung oleh berbagai pihak, hingga tindakan represif yang ketat dan memberikan efek jera. Salah satu kasus korupsi yang sedang dibicarakan di masyarakat akhir ini adalah kasus korupsi Bupati Probolinggo, yaitu Puput Tantriana. Sebagai pejabat publik, Puput Tantriana melanggar etika pejabat publik dengan korupsi jual beli jabatan. Kita lihat di media televisi atau di handphone sehari-hari, terlihat bahwa kaum elit, khususnya aparatur negara dan pejabat publik, berpotensi besar dalam melakukan tindakan korupsi. Sebagai bupati yang dalam prosesnya melewati pemilihan umum oleh masyarakat, Puput Tantriana telah mematahkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.
Kasus korupsi yang kian merajalela dalam konteks ini melibatkan para pemimpin lokal dan keluarga mereka harus menjadi catatan tersendiri untuk pemerintah dalam memerangi tindakan tercela korupsi dan menanamkan jiwa anti korupsi sejak dini. Untuk kronologi kasus korupsi Bupati Nonaktif Probolinggo, Kabupaten Triana, berawal dari kemunduran agenda pemilihan kepala desa atau Pilkades tahap 2 di Kabupaten Probolinggo yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2021. Deputi Penindakan Eksekusi KPK, Karyato, menerangkan bahwa di Kabupaten Probolinggo terhitung sebanyak 250 kepala desa dari 24 kecamatan telah menyelesaikan masa tugasnya sejak tanggal 9 September 2021. Akibatnya kursi jabatan kepala desa mengalami kekosongan sementara. Untuk mengatasi hal tersebut, para pejabat dari ASN Pemkab Probolinggo dengan usulan camat dipilih sebagai kepala desa, namun dalam prosesnya terdapat persyaratan khusus bahwa nama yang diajukan oleh camat harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hasan Aminuddin, yaitu salah satu anggota DPR RI dan juga merupakan suami dari Bupati Probolinggo Puputan Triana Sari. Persetujuan tersebut berupa paraf Hasan Aminuddin sebagai representasi Bupati Puputan Triana yang diberikan pada nota dinas pengusulan. Selain itu juga setiap calon kepala desa diwajibkan untuk membayar dana sebesar 20 juta serta upeti berupa penyewaan tanah kas desa sebesar 5 juta per hektar. Dengan dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan, KPK mengadakan operasi tangkap tangan atau OTT kepada Bupati Puputan Triana dan Hasan Aminuddin serta beberapa pihak lainnya yang terlibat. KPK menahan 19 orang serta menetapkan 22 orang sebagai tersangka dengan dugaan 18 orang sebagai pihak pemberi dan 4 orang sebagai penerima. Para pemberi diduga telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999, sedangkan para penerima diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 Antoro 2021. Hal ini menjadi cerminan bahwasannya Bupati Probolinggo Puputan Triana menyalahgunakan kekuasaannya demi memperkaya dan menguntungkan dirinya sendiri. Berdasarkan standar etika pejabat publik, sudah jelas bahwa Puputan Triana ini menyelewengkan kekuasaannya dan melanggar standar etika pejabat publik. Etika bagi para pejabat publik sudah seharusnya menjadi dasar atau landasan dalam bertindak, berperilaku, serta melayani seluruh masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pejabat publik atau para pemimpin ini juga nantinya akan menjadi contoh atau patron yang akan menjadi teladan banyak orang, mulai dari bawahan hingga masyarakat dalam berkelakuan dan bertindak. Berkaca dari kasus korupsi pada kasus ini, Bupati Nonaktif Puputan Triana sudah tidak lagi dinilai sebagai sosok pemimpin yang bisa dijadikan panutan atau contoh yang baik. Di samping itu, sanksi dari pelanggaran etika yang ada hingga kini belum bisa memberikan efek jera, sehingga pada kenyataannya kini terus bermunculan kabar terkuaknya kasus pejabat publik yang melanggar etika. Kasus korupsi yang kini sedang hangat diperbincangkan yaitu kasus korupsi oleh Bupati Nonaktif Puputan Triana. Oleh sebab itu terlihat bahwa pemerintah kurang maksimal dalam memanifestasikan etika publik, sehingga etika pejabat publik yang urgensinya tergolong penting ini harus terus dioptimalisasi untuk meminimalisir tindakan melanggar etika publik ke depannya. Adanya kemunduran agenda Pilkades juga menciptakan celah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi para ASN terpilih dengan kepada daerah yang berwenang dalam mengisi kekosongan kursi jabatan kepala desa. Tindakan korupsi tidak akan terjadi apabila para pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan luar biasa tersebut. Meskipun terdapat celah atau peluang untuk melakukannya, dengan kata lain, perbuatan korupsi tidak terlepas dari lemahnya integritas para pejabat publik dalam mempertahankan etika dan norma yang berlaku.
Pada kasus jual beli jabatan oleh Bupati Probolinggo dengan pihak terkait, integritas menjadi salah satu permasalahan yang mendasari kedua belah pihak dalam melakukan praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan baik dalam hal regulasi, pengawasan maupun peningkatan integritas para pejabat publik serta ASN melalui berbagai program-program terkait. Integritas merupakan kunci kesuksesan penyelenggaraan negara yang terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Solusi untuk mencegah korupsi yaitu mulai dari diri kita sendiri. Kita harus memperbaiki integritas kita, moral, dan perilaku kita. Kita harus memiliki kode etik yang seharusnya yang kita miliki.